Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik amma ba'd. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa kita takzimi, kita hormati segala fatwa dan mau'idhahnya, keluarga besar Masjid Al-Islah GKN 1 Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang berupa sehat walafiat, nikmat yang berupa kemuliaan bulan Ramadan yang masih bisa kita rasakan bersama, serta nikmat subutul iman wal Islam, tetapnya keimanan dan keislaman kita terhadap agama yang kita cintai. Oleh itu semuanya, maka kita patut untuk menyatakan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad, yang mana pada kesempatan kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana bahayanya orang yang lari dari para ulama. Kali ini kita akan membicarakan tentang makalah berikutnya, yakni pernyataan dawuh-dawuh para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita bersama membaca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita khususkan kepada mu'alif kitab ini, pengarang kitab ini, yakni Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man dakhalal qabr bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith." Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa masuk kubur alias meninggal dunia tidak membawa bekal, artinya dia tidak membawa amal-amal baik yang dilakukan ketika semenjak berada di dunia. Nah, orang yang seperti ini itu faka'anna ma raqibal bahra bila safinatin, bagaikan berlayar tanpa perahu. Bisa kita bayangkan, kok ada orang di tengah lautan atau di danau atau di sungai, ia ingin menyeberang, ingin mencapai pada titik tertentu, tetapi tidak menggunakan perahu. Ya, bisa kita bayangkan, bisa sampai ke sana tergantung jauh dekatnya, bisa sampai sana tergantung kekuatan pernafasannya. Tetapi kalau orang itu menyeberang lautan, menyeberang sungai, menyeberang danau, ya, belum tahu kedalamannya, kekuatan pernafasan yang dimiliki, kekuatan fisik yang dimiliki, tentu itu menjadi berat. Tapi kalau ada perahu atau alat transportasi yang bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara, ya, antara tempat atau destinasi awal sampai tujuan akhir, maka perahu itu menolong. Nah, orang yang mati, meninggal dunia, tidak membawa bekal apapun, itu diibaratkan
seperti orang yang berlayar tetapi tidak pakai perahu. Ya nggak mungkin sampai. Nggak mungkin sampai. Nah inilah kalimat yang indah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang mengibaratkan pentingnya orang hidup itu punya amal yang baik. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwir. Orang yang meninggal dunia tadi, orang yang mati di dalam kubur, kalau sudah dimasukkan liang kubur, tak ubahnya seperti orang tenggelam. Jadi orang yang sudah masuk kubur itu kayak orang yang sedang tenggelam, sedang butuh pertolongan. Yang tentunya setiap orang yang tenggelam itu pasti butuh pertolongan. Bapak Ibu yang pernah merasakan kejebur kolam renang atau kejebur laut begitu, jenengan antara tinggi badan dengan kedalaman air itu lebih dalam air, maka kita bisa bahasa Jawanya kelagep-kelagep. Sudah kelagep-kelagep itu ya kelagep-kelagep. Maksudnya itu sudah nggak bisa bernafas karena antara jarak kaki dan mulut ini sudah melebihi airnya. Maka kita butuh pertolongan, tolong. Nah, kalau ada yang nolong, kalau tidak. Nah, maka inilah pentingnya kita menjadi orang hidup, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diingatkan oleh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hidup dengan amal-amal yang baik sehingga besok ketika kita kelak di yaumil mahsyar, di hari dibangkitkannya umat Islam, dikumpulkan di sebuah lapangan besar begitu, kita ada yang menolong. Kita sudah punya perahu. Kalau sudah perahu, ibarat kata ada ombak, ada angin, ada badai, kita sudah punya transportnya dulu. Artinya apa? Kalaupun kita butuh pertolongan, insya Allah kita akan ketemu perahu-perahu lain. Orang-orang lain yang punya amal yang baik. Sehingga kalau bahan makanannya habis, kita bisa minta tolong makanan. Kalau minumannya habis, kita bisa minta tolong minum. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, perahunya saja nggak punya. Betapa kita ketemu orang yang nggak punya perahu juga, repot. Jadi nanti akhirnya apa? Nggak ada yang kita mintai tolong. Nggak ada yang bisa kita dekati untuk bisa menyampaikan tempat akhir kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik sekali dawuhnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya adalah yang diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sifli hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midatan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Jadi sahabat Umar menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu, kata Sayyidina Umar, pernah berkata kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ditanya oleh Sayyidina Umar, ceritakan wahai Jibril kepadaku tentang kebaikannya sahabatku yang bernama Sayyidina Umar. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, seandainya laukanatil biharu midatan wasyajaru aqlaman lama hasortuha. Seandainya air laut itu kujadikan sebagai tinta. Jadi air laut dijadikan sebagai tinta, termasuk pepohonan dijadikan penanya. Niscaya aku tidak dapat menghitungnya. Saking banyaknya amal kebaikannya Sayyidina Umar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa memperjuangkan agama Islam. Itu kebaikannya Sayyidina Umar. Artinya apa? Sahabatnya Rasulullah itu sudah berjuang sejak di dunia dengan amal baik. Maka kita mengambil ibrah, mengambil contoh, yuk kita niru Abu Bakar, kita niru Sayyidina Umar. Amal baiknya sudah disiapkan di dunia. Yang ketika seluruh air yang ada di laut dijadikan tintanya dan penanya, ya, itu adalah pohon-pohonnya Allah. Itu nggak cukup menuliskan kebaikannya Sayyidina Umar. Saking banyaknya, saking nggak bisa dihitungnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabatnya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, faqala sifli hasanati
Abi Bakar, kata Rasulullah. Kemudian Jibril menjawab, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Wahai malaikat Jibril, Nabi bertanya lagi, ceritakan padaku, wahai Jibril, tentang kebaikannya sahabatku yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril menjawab, faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr. Sayyidina Umar itu tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang sudah banyak kebaikan, itu adalah salah satu dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Artinya apa? Bahwa kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih besar daripada kebaikannya Sayyidina Umar. Nah inilah sahabat itu. Sahabat itu menjelaskan kebaikannya, tapi masih di bawah kebaikan sahabat yang lain. Ini contoh yang harus kita ambil. Kalau kita ditanya orang, ya, itu pelajarannya apa? Jangan menceritakan kebaikan kita sendiri di atas kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi ini contoh bagaimana seorang Sayyidina Umar yang menurut malaikat Jibril orang yang dekat sekali dengan Allah, asistannya Allah untuk memberikan wahyu kepada seluruh umat ini, itu masih menganggap dirinya kurang, masih menganggap dirinya itu tidak begitu baik ketimbang orang lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ini pelajaran. Artinya apa? Hidup di dunia yang sudah baik itu, kalau melihat kebaikan, kebajikan orang lain, kita harus merasa iri. Kita harus merasa apa? Merasa bahwa kita harus bisa seperti itu kebaikannya. Bukan hanya soal bagaimana kita berebut soal duniawiyah semata, soal kekayaan, soal kemewahan rumah, soal kecantikan istri, soal kebagusan anak, tidak. Soal glamornya perhiasan, soal macam-macam soal keduniaan. Tapi yang kita lombakan itu adalah bagaimana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah ini yang butuh kita pegang tentang pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada kandungan besar, ada makna yang tersimpan di dalam makalah atau kata-kata hikmahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah kata-kata atau makalahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hammud dunya zulmatun fil qalbi. Susah, ya, semata-mata karena dunia adalah merupakan kegelapan hati. Jadi orang susah itu di dunia itu akibat hatinya peteng. Hati peteng itu apa? Bahasa Indonesianya. Hatinya gelap. Hatinya itu isinya tak bersinar. Hatinya itu isinya apa? Ngerusulo terus. Merasakan kekurangan terus. Apa? Gelisah, gundah, gulana. Ini pol-polan pokoknya lah, ya. Hatinya itu peteng dedet, nggak ketolong itu. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan susah, ya, susah diri semata-mata karena akhirat adalah penerang dalam hati. Ini menarik sekali Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ini pelajarannya adalah tentang ketika kita sedang berduka cita dalam hal-hal yang bersifat keduniaan, itu akan menjadikan kegelapan hati. Jadi kok para jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 ini sedang susah, sedang berduka, seperti corona ini, kita itu berduka, gelisah, hawanya nggak enak, terus begitu. Kok itu sifatnya keduniawiaan? Artinya ini kurang harta, ini nanti bagaimana kalau ngadepin lebaran,
bagaimana kalau ngadepin anak bayar sekolah, bagaimana ngadepin anak bayar kuliah, begitu misalnya. Itu hal yang sifatnya duniawi ya. Anda ingin mobil yang bagus, yang mereknya mewah, harganya miliaran, pengen bangun rumah yang tingkat tinggi, yang tetangganya aja ngelihat itu sudah terkagum-kagum, gitu kan? Itu kok sifatnya duniawi ya? Itu justru menjadikan hati kita itu gelap, peteng dedet gitu, nggak kepenak terus, pengen ngejar terus. Sedangkan kita berduka cita dalam hal yang berhubungan dengan akhirat, misalnya pengen haji, kok nggak haji-haji, sudah ngumpulin uang, kepengen ketemu Baitullah, ketemu Ka'bahnya Allah, kepengen sekali ziarah ke makamnya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, kok nggak selesai terus ngumpulkan uangnya. Itu hubungannya ukhrawi karena kita ingin menyempurnakan agama kita. Haji yang kita lakukan, kita sudah merasa istita'ah, sudah merasa mampu, berarti kita ingin menyempurnakan, itu hubungannya akhirat. Nah, kalau Anda sedang bersusah payah, berduka cita, mengejar kepentingan akhirat, justru di situ Allah meletakkan nurun fil qalbi. Sudah ada mulai cahaya yang hidup dalam hatimu. Hati kita mulai digugah, diterangi oleh Allah dengan sinar-sinar yang menggugah kehidupan kita untuk selalu ingat akhirat. Ini tidak semua orang. Uang ratusan juta, uang puluhan juta, ya kan? Dikumpul-kumpulkan sampai bertahun-tahun, kok hanya dipakai 9 hari umroh misalnya. Kok hanya dipakai berapa hari ratusan juta itu? 20 hari haji plus, atau puluhan juta hanya dipakai 40 hari untuk haji. Ini kalau tidak orangnya dapat sinarnya dari Allah, nurun fil qalbi, hatinya mendapatkan sinar dari Allah, nggak mungkin. Nah, inilah posisi kita, bagaimana diajarkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tentang bagaimana kita itu hidup untuk menerangkan hati. Jangan kita gelapkan hati dengan urusan-urusan dunia. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, kami mohon, janganlah Engkau menjadikan penghidupan kami di dunia ini menjadi tujuan utama. Boleh cinta dunia, tapi harus paham bahwasanya dunia itu hadza min fadli Rabbi. Dunia, harta, kekayaan, istri, anak, itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu titipannya Allah, berarti apa? Titipan itu kapan-kapan akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suka dunia untuk kepentingan ibadah itu tidak apa-apa. Bukan cinta dunia ditumpuk-tumpuk, sudah musimnya zakat sampai 1 haul nggak mau zakat. Hartanya banyak, suruh sodakoh, tidak mau sodakoh. Hartanya banyak, disuruh umroh, tidak mau. Hartanya banyak, belum pernah daftar haji. Nah, ini artinya apa? Sifat-sifat keduniaannya itu akan membuat gelap hatinya. Sebaliknya, ya Allah, jadikanlah hidup ini menjadi sebuah jembatan menuju akhirat. Artinya apa? Ini dunia yang kita hadapi hari ini, itu kenyataan. Orang mau sholat butuh uang, orang mau zakat butuh uang, orang mau berpuasa, buka puasa juga butuh uang. Apalagi haji yang jauh. Tapi hidup kita di dunia ini untuk menuju akhirat itu butuh jembatan. Jembatannya apa? Amal yang baik. Jembatannya apa? Menurut Khalifah Utsman, hati yang tidak kedunian, hati yang bersih, yang tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kalau kita sudah lillahi ta'ala ini, Allah yang akan membersihkan hati kita. Allah yang akan mengirimkan rinso-rinso dan baiklin untuk hati kita yang kotor ini. Hal-hal yang sifatnya duniawiyah itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rinso, setelah apa tadi? Baiklin begitu, dikasih pewangi. Ya kan? Biar hatinya itu wangi. Jadi proses duniawi ini kita gambarkan seperti itu. Dikasih multo. Biar hatinya wangi. Kalau hatinya wangi, hatinya bersih, ketemu orang itu tidak tidak emosional, tidak pencurang-pencurang, tapi bisa senyum,
bisa meneduhkan, kalimat-kalimatnya tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Tidak mudah untuk terasa tentang bagaimana ia menjadi orang yang selalu membuat orang lain itu terasa dimusuhi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya yang terakhir adalah makalah dari khalifah yang keempat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, sama halnya ia mencari surga. Jadi Bapak Ibu di tengah pandemi seperti masih kerso ngaos, masih mau ngaji, masih mau tadarus Al-Quran, masih mau mendengarkan kajian-kajian agama, itu sama panjenengan itu merasakan ingin berproses menuju surganya Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, sama halnya ia mencari surga. Inilah Sayyidina Ali, yang diomong itu ilmu. Karena apa? Sudah jadi predikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada lagu Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Jadi Nabi itu Madinatul Ilmi, kotanya, gudangnya ilmu. Sedangkan wa Aliyun, Sayyidina Ali itu Babuha, pintu untuk masuk gudang ilmu. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Ali itu banyak berbicara ilmu. Makanya kalau kita sedang mencari ilmu, itu sama halnya kita berjalan menuju surga. Wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabi. Sebaliknya, ya, jika orang barang siapa yang berbuat maksiat atau dosa, ya, sama halnya ia mencari neraka. Ngulek surga dengan ilmu, cari neraka dengan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah makanya kita diminta untuk menjadi seseorang hambanya Allah, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersusah payah untuk mencari ilmu yang banyak. Karena hukum untuk mencari ilmu adalah wajib. Sehingga apa? Orang kalau punya ilmu itu akalnya jalan. Orang kalau punya ilmu itu akan membuat amal ibadahnya menjadi lebih sempurna. Maka disebutkan bahwa ilmu ini menjadi penting sekali untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dari ridho Allah, berarti surgalah itu tempat. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang berbuat dosa dan ahli maksiat. Karena orang yang berinvestasi dosa di dunia, maka mereka hakikatnya sama dengan mencari pintu-pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka kok digolek, gitu? Nah, kalau sudah di neraka, berarti mereka ingin berusaha menerobos kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suruh pilih, mau maksiat atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Kalau mencari ilmu, berarti mulai sekarang hatinya dibersihkan untuk dekat dengan Allah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita harapkan untuk menjadi orang yang bisa mempertahankan hidup kita dengan amal yang baik, termasuk kita selalu bisa dekat dengan Allah, hati kita diberi cahaya oleh Allah, termasuk Allah memudahkan kita untuk thalabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah alaihi tawakkalna ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.